Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadalaidina Chandrasari, NIM 1717051990, akan menjelaskan hasil dari skripsi saya, yaitu mengenai penerapan sanksi adat Kajokokang pada pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Adapun yang melatar belakang dalam penelitian ini, di mana berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sanksi adat juga banyak diterapkan di Kabupaten Buleleng. Dilihat di Desa Kubu Sungbiu, Desa Kubu Tambahan, Desa Tukat Mungge, dan Desa Penarukan itu menerapkan sanksi adat Kasepekang, dan Desa Sukasari itu menerapkan sanksi adat Perampagan. Nah, terutama di Kecamatan Sawan, tepatnya di Desa Adat Sekumpul, peneliti mendapatkan informasi bahwa diterapkannya sanksi adat Kajokokang, dan sanksi ini juga diterapkan di LPD Desa Adat Sekumpul sebagai pengendalian internal kredit macetnya. Nah, dari observasi yang dilakukan pada LPD di Kecamatan Sawan, hanya LPD Desa Adat Sekumpul lah yang menerapkan sanksi adat Kajongkokang, sementara LPD lainnya hanya menerapkan sanksi adat berupa penundaan pelayanan administrasi dan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di LPD Desa Adat Sekumpul mengenai sanksi adat Kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet dalam aktivitas operasionalnya. Pengendalian internal ini berguna untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam. Nah, jika ada nasabah yang terklasifikasi kredit macet atau tidak ada etikat baik untuk membayar kewajibannya, akan diberikan sanksi adat Kajongkokang. Nah, di mana Kajongkokang ini dalam arti bahasa Bali itu memiliki arti bahwa segala hak dan kewajibannya sebagai kerama desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan adat, seperti tidak boleh lunas tirte, tidak dilayani oleh juru mangku, tidak boleh mengikuti tradisi yang ada di Desa Adat Sekumpul, yaitu berupa tradisi megeburan, walaupun tradisi ini dilakukan oleh anak-anak muda-mudi, namun jika muda-mudi tersebut masih menjadi tanggungan orang tua, maka secara tidak langsung juga akan ikut berpengaruh terhadap sanksi tersebut. Nah, namun kredit yang terklasifikasi sebagai kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul ini sebanyak 6 orang, yaitu sebesar 183.750 juta pada periode Februari 2021. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada pengendalian internal yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul dalam mengatasi atau meminimalisir kredit macet. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul ini kan berguna untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kredit macet atau menjamin pengembalian kredit. Namun belum berjalan secara optimal karena masih adanya nasabah yang tidak terklasifikasi kredit macet. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah dengan diterapkannya sanksi adat Kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet efektif untuk meminimalisir atau memperkecil terjadinya resiko kredit macet, dan apakah nasabah takut untuk tidak membayar kewajibannya karena ada sanksi adat Kajongkokang, apakah ada faktor lainnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai penerapan sanksi adat Kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, di mana terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kreditnya, sehingga terjadinya kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul. Yang kedua yaitu diterapkannya sanksi adat Kajongkokang dalam meminimalisir kredit macet sebagai pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, pembatasan permasalahan dalam penelitian ini, di mana peneliti membatasi permasalahan hanya membahas mengenai pengendalian internal kredit macet dengan menerapkan sanksi adat Kajongkokang terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan pada LPD Desa Adat Sekumpul. Yang kedua yaitu bagaimana latar belakang penerapan sanksi adat Kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan sanksi adat Kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul. Dan yang terakhir yaitu adanya bagaimana implikasi penerapan sanksi adat Kajongkokang sebagai pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul. Itu ada kajian hasil yang relevan, di mana penelitian ini
menggunakan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Rasmayanti tahun 2018, yang kedua yaitu penelitian dari Pratama tahun 2020, yang ketiga penelitian dari Kartika dan Jember tahun 2017, dan keempat ada penelitian dari Sayoni tahun 2017. Adapun landasan pustaka dalam penelitian ini, di mana yang pertama yaitu pengertian dari sistem pengendalian internal menurut COSO, di mana pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dapat dicapai. Yang kedua yaitu pengertian dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkerjaan Desa, di mana LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat atau kekraman yang berkedudukan di wewidangan desa adat atau prakraman. Yang ketiga yaitu pengertian dari kredit macet dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 PBI tahun 2005, di mana terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari, di mana dari segi hukum maupun kondisi pasar itu jaminan tidak dapat dicairkan oleh kondisi wajar, di mana kerugian operasional ditutup dengan peminjaman baru. Yang keempat yaitu mengenai kajong kokang, di mana kajong kokang dalam arti bahasa Bali ini artinya lat medese, yaitu segala hak dan kewajiban sebagai kerama desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan pelaksanaan adat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu mengenai lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, alasan memilih tempat tersebut karena pada LPD Desa Adat Sekumpul ini memiliki kasus kredit macet, dan sekian banyak LPD yang ada di sekitaran Desa Adat Sekumpul, hanya LPD Desa Adat Sekumpul yang telah menerapkan sanksi adat kancokokan sebagai upaya pengendalian internal kredit macet atau untuk mengatasi kredit macet yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul. Yang kedua yaitu ada subjek dan ada objek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui tentang sanksi adat Kanjong Kokang, yaitu Gede Sudiase selaku klien adat Desa Adat Sekumpul. Yang kedua yaitu Ketut Sentane, yaitu selaku pamucuk atau ketua LPD Desa Adat Sekumpul. Dan yang ketiga ada Made Renase selaku bendahara atau patangan di LPD Desa Adat Sekumpul. Dan keempat ada nasabah. Jadi nasabah yang terklasifikasi kredit lancar, kurang lancar, dilanjutkan, dan macet. Nah, objek dalam penelitian ini adalah sanksi adat Kajong Kokang yang diterapkan di LPD Desa Adat Sekumpul. Sumber data dalam penelitian ini ada data primer dan ada data sekunder, di mana data primer dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dari informasi terkait sistem pengendalian internal dengan menerapkan sanksi adat Kajong Kokang dalam mengatasi kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, sedangkan untuk data sekundernya itu yaitu berupa gambaran umum, struktur organisasi, dan laporan keuangan pada LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, selanjutnya yaitu ada penentuan informan, di mana informan yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu Gede Sudiase selaku klien adat Sekumpul. Yang kedua ada Ketut Sentane selaku pamucuk atau ketua LPD Desa Adat Sekumpul. Dan ketiga ada Made Renase selaku petengan atau bendahara di LPD Desa Adat Sekumpul. Dan keempat ada nasabah, baik itu nasabah lancar terklasifikasi lancar, diragukan, kurang lancar, maupun kredit macet. Nah, alasan memilih kepada informan tersebut karena dari semua informan peneliti mengetahui secara jelas mengenai penerapan sanksi adat Kajong Kokang pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul. Metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama ada metode wawancara mendalam, kedua ada metode observasi, dan ketiga ada metode dokumentasi atau studi dokumentasi. Oke. Selanjutnya yaitu analisis data, di mana analisis data ini ada serangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu ada reduksi data, ada penyajian data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Nah, di mana keabsahan data ini ada 4 kriteria. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada keteralihan, yang keempat ada ketergantungan, dan yang ketiga ada ketergantungan, yang keempat ada kepastian.
Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, di mana LPD Desa Adat Sekumpul ini berdiri pada tahun 1961 dengan modal awal dari pemerintah sebesar Rp4.500.000 dan sekarang berasal dari aktivitas operasionalnya, yaitu dari simpanan tabungan, deposito, dan juga kredit. Nah, observasi yang dilakukan sampai dengan Februari 2021 ini, jumlah krama desa yang telah dilayani oleh LPD Desa Adat Sekumpul itu sebanyak 973 nasabah. Dilihat dari data saldo kredit yang disalurkan per Februari 2021 itu sebesar Rp17.8.736.000, sehingga dengan pemberian kredit yang dilakukan LPD Desa Adat Sekumpul ini tentunya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan juga condition. Nah, selain menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit, LPD Desa Adat Sekumpul juga menerapkan sanksi adat dalam pengendalian internal kredit macetnya, berupa sanksi adat kajongkokang. Nah, sanksi adat kajongkokang ini sebagai salah satu pengendalian internal LPD Desa Adat Sekumpul dalam mengatasi kredit macet sebagai sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dilihat dari laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Desa Adat Sekumpul pada periode Februari 2021, di mana nilai pinjaman dengan status kredit yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah nasabah yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, karena sebaik apapun analisis risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun LPD itu tidak dilepas dari risiko-risiko kredit yang terjadi walaupun sudah menerapkan pengendalian internal yang dilakukan. Namun dengan diterapkannya sanksi adat kajongkokang ini dapat meminimalisir terjadinya kredit macet yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul. Sehingga dengan diterapkannya sanksi adat kajongkokang ini tentunya ada dampak yang dirasakan, yaitu yang pertama adanya rasa malu karena diumumkan di paruman desa bahwa krama desa ini akan mendapatkan sanksi adat kajongkokang. Yang kedua yaitu timbulnya ketakutan. Karena kenapa? Karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai krama desa atau dilakukannya penundaan pelayanan adat. Yang ketiga yaitu itu dapat mengikat serta memberikan efek jera kepada nasabah yang tidak membayar atau semena-mena tidak membayar kewajibannya di LPD Desa Adat Sekumpul. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan terkait pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, dari 5 komponen pengendalian internal, LPD Desa Adat Sekumpul ini belum menerapkan secara maksimal pengendalian internal dalam aktivitas operasionalnya. Nah, dilihat dari penilaian risiko dan komunikasi serta pemantauan yang dilakukan belum berjalan dengan baik atau belum berjalan secara optimal. Nah, hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi kredit macet, sehingga pengendalian internal yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul ini yang berguna untuk menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit yang dipinjam oleh nasabah itu belum berjalan secara optimal. Nah, selain itu pencatatan operasional yang dilakukan masih sebagian besar menggunakan manual dan dalam menyeleksi karyawannya juga tidak berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini menyebabkan pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Sekumpul ini tidak berjalan dengan optimal, sehingga timbulnya permasalahan salah satunya yaitu adanya nasabah yang terklasifikasi kredit macet. Bahasan mengenai latar belakang penerapan sanksi adat kajongkokang, di mana sanksi adat kajongkokang ini dilatar belakangi dari berdasarkan keputusan bersama krama desa yang tertuang pada Awik-Awik Desa Adat Sekumpul, di mana kajongkokang itu adalah segala hak dan kewajiban sebagai krama desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan dalam pelayanan adat. Nah, sanksi adat kajongkokang ini sudah diterapkan dari awal berdirinya LPD pada tahun 1991 karena untuk memberikan efek jera kepada krama yang membangkang agar kegiatan operasional di LPD Desa Adat Sekumpul ini berjalan dengan baik. Karena jika tidak diberlakukannya sanksi adat atau adanya ikut campur dengan desa, itu
mungkin tidak akan mampu untuk mengatasi kredit macet yang ada. Sehingga dengan adanya sanksi adat kajongkokang ini bertujuan untuk mengikat dan mengingatkan masyarakat bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan dan dilunasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, adapun jenis-jenis sanksi adat kajongkokang yang tertuang dalam Awik-Awik Desa Adat Sekumpul. Yang pertama yaitu tidak diperbolehkan lunas tirte apabila melaksanakan upacara agama. Yang kedua yaitu tidak dilayani jero mangku apabila melaksanakan upacara adat. Dan ketiga, tidak diperbolehkan mengikuti tradisi mageburan yang ada di desa adat sekumpul. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penerapan sanksi adat kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, di mana sanksi adat kajongkokang ini diberikan kepada nasabah yang tidak ada etikat baik untuk membayar kewajibannya sehingga terklasifikasi sebagai kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, sehingga sebelum diberikannya sanksi adat kajongkokang ini, pihak LPD akan mengklasifikasikan kredit yang dimiliki oleh debitur, apakah termasuk kredit lancar, kurang lancar, dilakukan maupun macet. Nah, debitur yang terklasifikasi kredit macet akan diberikan surat peringatan atau pemberitahuan penunggakan kredit oleh pihak LPD sembari didatangi oleh badan pengawas dengan menanyakan kenapa tidak melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. Nah, jika debitur meminta perpanjangan waktu, maka akan diberikan jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran kreditnya. Nah, apabila jangka waktu yang telah ditentukan oleh debitur itu tidak melunasi kewajibannya, maka akan diberlakukannya penyitaan jaminan atau disebut mungkin perampagan. Nah, setelah dilakukannya penyitaan jaminan, masih adanya kekurangan pembayaran, maka akan diberikannya sanksi adat kajongkokang. Namun jika nasabah yang tidak ada jaminan anggunan atau yang disebut dengan tegak desa yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul ini, langsung diberikannya sanksi adat kajongkokang. Sanksi adat kajongkokang ini masih diterapkan pada masa pandemi COVID-19 karena sanksi adat tersebut masih tertuang pada Awik-Awik Desa Adat Sekumpul. Tentunya di masa pandemi ini LPD Desa Adat Sekumpul itu mengeluarkan kebijakan karena banyak keramat desa yang kehilangan penghasilan terutama dari sektor pariwisata. Nah, pihak LPD ini juga harus mengerti keadaan perekonomian pada masa pandemi, sehingga pada masa pandemi ini mengeluarkan suatu kebijakan baru berupa denda penunggakan pembayaran sebesar 5% dihilangkan dan biaya administrasi untuk perpanjangan kredit tidak dikenakan. Nah, selain itu penundaan penagihan juga sempat dilakukan selama 4 bulan pada awal adanya pandemi. Namun sekarang pihak LPD Desa Adat Sekumpul kembali melakukan penagihan dikarenakan sempat mengalami permasalahan karena tidak bisa membayar gaji pengurus LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, LPD Desa Adat Sekumpul ini belum melakukan pengendalian internal yang maksimal berupa penilaian resiko, di mana suatu kebijakan ataupun prosedur yang diterapkan guna membantu LPD dalam menilai resiko atau situasi yang dihadapi tidak dilakukan, sehingga timbulnya permasalahan hampir tidak bisa membayar gaji pengurus LPD Desa Adat Sekumpul. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai implikasi sanksi adat kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Nah, penerapan sanksi adat kajongkokang ini sudah sesuai dengan kaidah yang ada di Awik-Awik Desa Adat Sekumpul, di mana penerapan sanksi adat kajongkokang ini juga tidak tumpang tindih. Siapapun bisa mendapatkan sanksi adat tersebut jika sudah melakukan pelanggaran. Nah, dengan adanya sanksi adat kajongkokang ini sangat efektif untuk mengurangi adanya kredit macet, bahkan bisa dikatakan kalah dengan peraturan pemerintah. Nah, berdasarkan hal tersebut, pemberian sanksi adat kajongkokang ini tentunya memberikan dampak bagi LPD dan juga nasabah. Di antaranya yang pertama, timbulnya rasa malu karena jika tidak membayar kredit sampai mengalami kredit macet itu akan diumumkan di paruman desa, sehingga keramat desa semua akan tahu gitu siapa yang mendapatkan sanksi adat kajongkokang tersebut. Yang kedua yaitu timbulnya ketakutan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hak sebagai keramat desa berupa diberhentikan atau dilakukannya penundaan dalam pelayanan adat. Nah, yang ketiga yaitu dengan adanya sanksi adat kajongkokang ini dapat mengikat dan memberikan efek jerak kepada nasabah agar nasabah tidak semena-mena untuk tidak melakukan kewajibannya dengan membayar kredit yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul.
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa LPD Desa Adat Sekumpul ini belum menerapkan secara maksimal pengendalian internal dalam aktivitas operasionalnya. Dilihat dari penilaian risiko, komunikasi, serta pemantauan yang dilakukan belum berjalan secara optimal karena masih adanya nasabah yang terklasifikasi kredit macet. Namun, dengan adanya penerapan sanksi adat kajokokang ini sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, walaupun masih adanya nasabah yang terklasifikasi kredit macet. Nah, latar belakang diterapkannya sanksi adat kajokokang ini tentunya berdasarkan keputusan bersama Krama Desa yang tertuang pada awik-awik desa. Karena diterapkannya sanksi adat kajokokang ini dapat mampu mengikat nasabah agar taat terhadap aturan, sehingga dengan adanya sanksi adat kajokokang ini nasabah itu merasa takut untuk tidak melakukan membayar kewajibannya. Nah, tentunya ada pun dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya sanksi adat kajokokang ini. Tentunya yang pertama, timbulnya rasa malu, timbulnya ketakutan, dan dapat mengikat dan memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak semena-mena untuk tidak membayar kewajibannya, sehingga perkembangan LPD menjadi lebih bagus dan dapat membantu perekonomian di Desa Adat Sekumpul. Nah, dari kesimpulan di atas, maka dapat disarankan agar LPD Desa Adat Sekumpul lebih meningkatkan pengendalian internal, dan Krama Desa dapat menjalankan serta meningkatkan komunikasi yang baik dengan pihak LPD. Selain itu, pihak LPD Desa Adat Sekumpul diharapkan memberikan sosialisasi dan edukasi yang jelas kepada nasabah. Dan selain itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan fenomena dan objek yang berbeda. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.